Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 3 dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Hari ini Selasa 20 Oktober 2020 kita akan membahas tentang materi yaitu manusia dan peradaban, di mana kita kemarin sudah membahas banyak sekali tentang manusia dan budaya. Dan sekarang kemarin juga kita sudah membahas tentang manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial, dan sekarang kita akan membahas tentang manusia dan peradaban, di mana suatu peradaban itu pastilah ada di lingkungan kita, di mana peradaban itu adalah suatu kelompok sosial yang terbentuk oleh kelompok, dan di dalam kelompok tersebut sudah terbangun suatu sistem kehidupan atau tatanan kehidupan yang mendampingi mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materinya, di mana manusia dan peradaban nanti materinya akan saya share ke dalam grup langsung untuk pertemuan hari ini. Kita bahasnya tidak semua, kita akan bahasnya sesampainya saja, nanti insya Allah hanya 20 menit saja kurang lebih. Manusia dan peradaban, di mana manusia dan peradaban ini memiliki kaitan erat dengan kebudayaan. Kebudayaan ini pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemampuan cipta akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan, di mana kemampuan rasa manusia melalui alat indera menghasilkan beragam barang seni dan bentuk kesenian, sedangkan karsa yaitu manusia yang menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada beberapa pendapat-pendapat dari para ahli, di mana yang pertama yaitu Kunjaraningrat, di mana berusaha memberikan penjelasan sebagai berikut: istilah kebudayaan, ada pula istilah peradaban. Hal ini adalah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris civilization, yang biasa dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang harus maju dan indah. Nah, kebudayaan berasal dari kata kultur. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Nah, peradaban berasal dari kata adab, yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjukkan pada sifat yang tinggi dan mulia. Nah, ini menurut Huntington tahun 2001 berpendapat bahwa peradaban sebagai the highest social group of people and the broadest level of culture identity people have thought of that which distinguish human from other species, di mana artinya yaitu peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Nah, di pembahasan selanjutnya yaitu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa. Dan menjadi bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya pada zamannya. Nah, sebagai contoh yaitu di sini ada pembahasan yaitu kehidupan di lembah Sungai Nil. Masa itu kita sebut dengan nama peradaban Sungai Nil, bukan lagi yang namanya kebudayaan lembah Sungai Nil. Sebab saya garis bawahi di sini, sebab mereka telah memiliki organisasi sosial, kebudayaan, dan cara berkehidupan yang sudah maju
bila dibandingkan dengan bangsa lain, di mana peradaban itu adalah evolusi atau tingkat lanjutan dari suatu budaya, di mana di peradaban Sungai Nil ini memiliki organisasi sosial yaitu masyarakat, terus ada yang namanya menjadi pemimpin, menjadi raja, ada yang menjadi pengawal, ada yang menjadi tentara, di bawahnya tentara ada sipil, warga sipil kayak gitu. Terus ada mata pencariannya, entah berdagang, entah apa. Dan di situ mempunyai kebudayaan. Kebudayaannya apa? Kebudayaan di mana kebudayaan itu memiliki adalah paling terkenal di mana Sungai Nil itu memiliki cara berpakaiannya bagaimana, terus cara cara gaya rambutnya bagaimana, bahasanya bagaimana, itu kan wujud-wujud dari kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju bila dibandingkan dengan bangsa lainnya, di mana apa itu namanya peradaban Sungai Nil ini memiliki kemajuan di dalam bahasa, di mana mereka dari saling satu orang ke orang lain memiliki komunikasi-komunikasi yang berbeda dengan bangsa lainnya. Terus memiliki berkehidupan yang sudah maju, itu dicontohkan dengan adanya bangunan-bangunan, peninggalan-peninggalannya, di mana peninggalan-peninggalan itu adalah suatu wujud dari suatu kebudayaan. Nah, maka dari itu Lembah Sungai Nil ini sudah memiliki beberapa kriteria-kriteria yang bisa disebut peradaban, di mana peradaban itu adalah suatu daerah ataupun suatu kelompok yang sudah memiliki organisasi sosial, antara lain yang pemimpinnya, wakil pemimpin, penggerak organisasi, terus ada anggotanya, terus ada warganya juga, itu adalah memiliki organisasi sosial, selanjutnya kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, di mana kebiasaannya ada strata antara manusia, antara sang laki-laki ataupun perempuan, itu adalah hal budaya dan cara berkehidupan yang sudah maju bila dibandingkan dengan bangsa lain, di mana peradaban Sungai Nil ini sudah maju dengan bangsa lainnya, itu dilihat dari adanya peninggalan bangunannya. Peninggalan bangunan itu berkaitan erat tentang ilmu pengetahuan ataupun teknologi, di mana pada zamannya belum ada yang bisa membangun bangunan semegah di peradaban Sungai Nil. Selanjutnya yaitu pembahasannya keajaiban dunia yang dikenal saat ini, antara yang pertama yaitu piramida di Mesir, merupakan makam raja-raja Mesir kuno. Di situ kita bisa lihat pada zaman dahulu, pada era dahulu itu kok bisa ya manusia itu bisa membangun kok bisa membangun piramida semegah itu, kok bisa membawa batu-batu besar, balok-balok besar itu menjadi sebuah bangunan yang tinggi. Itu bagaimana caranya? Nah, itulah suatu yang namanya teknologi hasil ilmu ataupun pengetahuan teknologi yang dimiliki bangsa Mesir. Selanjutnya yaitu Taman Gantung Babilonia. Terus tembok raksasa dengan panjang 6.500 km di RAC. Ini kita lihat bahwasanya kok bisa manusia pada zaman dahulu itu kok bisa membangun kayak gitu, bisa membangun proyek besar, skala besar, itu sepanjang 6.500 km yang mengelilingi pegunungan di Cina. Kok bisa ya? Kok bisa kok sampai sekarang itu kok masih berdiri kokoh? Nah, itulah suatu perwujudan kebudayaan dimiliki suatu daerah ataupun kelompok sosial. Selanjutnya yaitu Menara Pisa di Italia. Kelima yaitu Menara Eiffel, Paris. 6 Candi Borobudur di Indonesia. Nah, di Indonesia pun juga ada seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kok bisa ya pada zaman dahulu, pada zaman tahun 6000
1000 sekian atau di bawah 1000 sekian kok bisa ya membangun bangunan-bangunan besar. Dan kita tidak dipungkiri juga kita hidup di Jawa. Di Jawa itu banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, yaitu dari ujung timur sampai ujung barat itu banyak sekali. Di Jawa Timur pun ada banyak sekali candi-candi, di Pelausan itu atau di Gunung Lawu itu ada Candi Sadon, ada candi apa itu ada. Terus di Malang itu ada candinya juga, di Kediri apalagi. Di Banyuwangi juga ada candinya. Dan tidak dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu mendominasi ataupun di Jawa Barat. Nah, itu membuktikan bahwasanya Jawa itu, suku Jawa itu zaman dahulu itu sebenarnya sudah maju, memiliki ilmu atau pengetahuan tinggi dalam membangun ataupun merancang bangunan-bangunan agar bisa berdiri kokoh sampai saat ini, yang bisa kita lihat sampai anak kita itu sudah bisa melihat kok bisa ya membangun apa itu namanya bangunan kok kokoh itu gitu loh. Itu pun kita sudah bisa dianggap sebagai peradaban yang maju. Suku Jawa itu memiliki peradaban yang maju, di mana pada saat dulu adalah Kerajaan Mataram atau apa, kalau saya salah sebut mohon dikoreksi ya. Itu pada zaman Majapahit atau Mataram itu kan ada Gajah Mada, di mana Gajah Mada itu bersumpah bahwasanya kalau jika saya tidak bisa menyatukan Nusantara ini, dia tidak akan memakan pala, di mana pala itu berceritakan pala itu dianggap sebagai zaman dahulu kenikmatan-kenikmatan duniawi. Karena apa? Pala itu kan bumbu, di mana kalau zaman dulu tidak memasak, jika tidak memakai pala, itu namanya bukan masakan. Okay. Nah, itu bisa diartikan sebagai kalau tidak bisa menyatukan suatu Nusantara ini menjadi satu, maka Partai Gajah Mada ini tidak akan memakan ataupun menikmati kenikmatan dunia. Hingga saat ini, sampai akhir hayatnya, si Partai Gajah Mada ini ternyata tidak menikah, tidak sampai memiliki istri. Itu cerita, kalau saya salah, saya mohon maaf, bisa dikoreksi ya. Pada saat ini tidak bisa memiliki yang namanya permaisuri ataupun memiliki istri. Itulah yang kita bisa lihat, ternyata bangsa suku Jawa ini bisa mendominasi seluruh Nusantara, di mana Nusantara ini bisa mencapai wilayah paling jauh, paling timur, yaitu semenanjung di Malaysia, sampai di Filipina, di Thailand pun sampai. Nah, ternyata di sana itu ada peninggalan-peninggalan zaman Majapahit. Ada yang namanya arca-arca, ada yang peninggalan dokumen-dokumen dari yang ditulis dalam batu. Ternyata di sana ada simbol-simbol dari Majapahitnya, di mana simbol Majapahit itu adalah apa itu namanya? Bunga teratai, apa ya, bunga teratai apa daun teratai. Nah, itu ada ternyata ditemukan di negara Thailand atau negara Filipina, ternyata ada. Sampai segitu luasnya peradaban suku Jawa zaman dahulu. Ye. Peradaban adalah pada intinya yaitu perwujudan dari suatu kebudayaan, di mana kebudayaan itu memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang sudah didampingi oleh masyarakat tertentu menjadi suatu peradaban, di mana peradaban itu ada yang sistem pemerintahannya, ada sistem apa itu namanya pengkasta-kastaan, atau ini laki perempuan, ada masyarakatnya, ada pemerintahannya, ada pemimpinnya, kayak gitu. Okay?
Selanjutnya yaitu Taj Mahal di India, itu adalah makam apa ya, saya lupa. Terus patung Zeus yang tingginya 14 meter dan seluruh tubuhnya terbuat dari emas. 9 yaitu kuil Artemis, merupakan kuil yang terbesar di Yunani. 10 yaitu Mausoleum Halikarnassus, kuburan yang dibangun oleh Ratu Artemisia untuk mengenang suaminya Raja Maulus dari Kala. 11 yaitu Colossus, yaitu patung perunggu Dewa Matahari dari Rhodes. Yaitu yang ke-12 yaitu Paras, yaitu patung yang tingginya hingga 130 meter dari Alexandria. Yang ke-13 yaitu gedung parlemen di Inggris, London. Yang terakhir yaitu Ka'bah di Arab Saudi, di mana Ka'bah itu adalah suatu bangunan di mana ya saya nggak bisa menjelaskan. Itu yang menjelaskan bisa Ariel ini, saya nggak bisa. Terus selanjutnya ya Colossus di Roma di Italia. Salah satu ciri yang penting dari definisi peradaban adalah budaya, yang dalam bahasa Inggris disebut kultur. Orang yang kulturat adalah orang yang juga literat, atau orang yang berbudaya itu adalah orang yang literat itu pembaca buku atau kutub buku. Dalam hal ini tidak sekedar hanya bisa membaca menulis saja, ya sederhana, tapi bisa mengaplikasikan apa yang telah dibaca ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti filenya saya sampaikan ke teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri dan bisa dipelajari sendiri ya, untuk materi manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Ya. Saya akhiri wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.